Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitriani dengan nomor 404060010 akan menjawab beberapa soal tentang kimia organik fisik. Langsung saja yang pertama ada soal uraian konsep. Jelaskan perbedaan reaksi substitusi nukleofilik SN1 dan SN2 ditinjau dari jumlah tahap reaksi, hukum laju reaksi, jenis substrat, kekuatan nukleofil, jenis pelarut, kemungkinan terbentuknya karbokation, dan stereokimia yang dihasilkan. Nah, jadi pada SN1 melalui dua tahap, yaitu tahap karbokation dan serangan nukleofil. Sedangkan pada SN2 hanya terjadi satu tahap atau serentak. Jadi perumpamaannya seperti ini. Misalnya pada SN1 itu pasangan lama atau si living group akan pergi, kemudian tahap keduanya pasangan baru atau nukleofil itu akan masuk. Sedangkan untuk SN2 prosesnya itu serentak. Jadi pasangan baru atau nukleofil akan datang dan mendorong dengan paksa si living group untuk keluar di saat yang bersamaan. Kemudian hukum laju reaksi SN1 yaitu unimolekuler, sedangkan SN2 yaitu bimolekuler. Nah, untuk unimolekuler itu kecepatannya bergantung kepada seberapa cepat si living group itu meninggalkan molekul karbon. Jadi nukleofilnya tidak mempengaruhi, karena nukleofil hanya menunggu tempat kosong ketika ditinggalkan oleh living group. Untuk rumusnya yaitu V sama dengan K1 dikali konsentrasi dari substrat. Sedangkan untuk bimolekuler, kecepatannya bergantung pada dua-duanya. Jadi bergantung pada seberapa cepat si penyerang atau nukleofil ini itu datang, dan seberapa kuat si nukleofil ini juga mendorong keluar living group. Untuk rumusnya P sama dengan K2 kali konsentrasi substrat kali konsentrasi nukleofil. Kemudian jenis substrat untuk SN1 yaitu substrat tersier, sedangkan SN2 yaitu substrat primer. Nah, jadi SN1 itu menyukai tempat yang ramai, makanya substratnya tersier. Jadi si SN1 ini itu molekul yang harus sendirian sebentar. Jadi dia akan menjadi karbokation. Nah, dia itu akan membutuhkan banyak teman di sekitarnya atau gugus-gugus alkil supaya menjaga dia tetap stabil. Sedangkan untuk SN2, dia itu menyukai tempat yang sepi, seperti itu substratnya primer. Karena si penyerang atau nukleofil ini itu harus lewat melalui pintu belakang, sehingga dia membutuhkan jalan yang kosong. Jadi ketika banyak molekul-molekul jadi ramai, si nukleofil ini malah menjadi tidak bisa lewat. Kemudian untuk kekuatan dari nukleofilnya, SN1 tidak bergantung pada kekuatan nukleofil, sedangkan SN2 butuh nukleofil yang kuat. Nah, jadi SN1 meskipun dengan nukleofil yang lemah itu tetap bisa, karena nukleofil ini itu hanya akan menempati tempat yang sudah kosong atau tempat yang sudah ditinggalkan oleh living group. Jadi hanya dengan pelarut air atau alkohol saja sudah cukup. Sedangkan untuk SN2 itu membutuhkan nukleofil yang kuat, karena nukleofil ini dibutuhkan untuk mendobrak si pasangan lama untuk keluar atau si living group untuk keluar. Jadi dia harus mempunyai tenaga yang lebih besar. Nah, kemudian opsi E,
jenis pelarutnya yaitu SN1 polar protik, untuk SN2 pelarut polar aprotik. Nah, untuk SN1 menyukai pelarut seperti air, karena air ini itu mampu membantu untuk menarik pasangan lama atau si living group agar cepat lepas dari molekul karbon. Nah, juga si air ini itu akan menjaga molekul yang sendirian tadi itu tetap tenang. Kemudian SN2 itu menyukai pelarut polar aprotik karena eh, suka pelarut yang tidak mengganggu nukleofil. Jadi si pelarut ini itu akan membiarkan nukleofil itu akan tetap agresif dan bebas untuk mencari targetnya di dalam. Kemudian kemungkinan terbentuknya karbokation untuk SN1 menghasilkan zat antara karbokation, sedangkan SN2 tidak membentuk karbokation. Nah, untuk SN1 membentuk karbokation ini itu pasti karena akan ada momen di mana atom karbon ini akan kehilangan pasangannya. Jadi dia akan bermuatan positif ketika si living group itu pergi. Lain halnya dengan SN2, yaitu tidak pernah kosong. Jadi dia hanya mengalami keadaan transisi ketika itu tadi pasangan lama yang dilepas dan pasangan baru ini udah nempel. Kemudian opsi C, stereokimianya untuk SN1 campuran rasemat karena serangan nukleofil dari dua sisi. Kemudian untuk SN2-nya inversi konfigurasi 100% karena nukleofil menyerang dari belakang living group. Jadi SN1 ini itu molekulnya kan sempat kosong ketika ditinggal oleh living group. Jadi bentuknya akan datar. Jadi ketika ada nukleofil masuk, nukleofil ini akan dengan bebas masuk, dia itu bisa dari atas maupun dari bawah. Berbeda dengan SN2, penyerangnya ini itu wajib lewat pintu belakang. Jadi posisi molekulnya itu akan otomatis terdorong ke depan semua. Jadi dapat diibaratkan seperti payung yang terbalik ketika terkena angin. Kemudian soal nomor 2A. Tentukan produk utama dan tuliskan mekanisme reaksi lengkap untuk reaksi berikut. Tunjukkan tahap pembentukan karbokation, tahap serangan nukleofil, dan diprotonasi. Untuk reaksi lengkapnya, yaitu CH3 3 kali CBr plus H2O menghasilkan CH3 3 kali COH plus HBr dengan produk utama berupa third butyl alkohol. Nah, untuk pembentukan karbokationnya, ikatan CBr putus secara heterolitik akan melepaskan ion bromida lambat laun dan membentuk karbokation third butyl. Kemudian serangan nukleofil H2O yang berperan sebagai nukleofil lemah akan menyerang karbokation dari pasangan elektron bebas O2 dan membentuk ion oksonium. Kemudian untuk tahap diprotonasi, molekul H2O yang lain akan mengambil 1H plus dari ion oksonium untuk menetralkan muatan dan menghasilkan third butyl alkohol. Jadi seperti ini. CBr ini akan meninggalkan karbon. Nah, jadi karbon otomatis akan sendirian dan dia akan mempunyai muatan positif yang disebut dengan karbokation. Nah, pada tahap ini itu terjadi dengan lambat. Kemudian, serangan nukleofil, datanglah si air atau H2O sebagai pasangan baru. Nah, karena karbon ini itu tadi kosong, sudah ditinggal oleh living group, maka air akan masuk dengan cepat. Kemudian air juga akan menggait 1H plus dari ion yang terbentuk dan membentuk senyawa alkohol. Kemudian soal 2B,
Tentukan produk utama dan tuliskan mekanisme lengkap untuk reaksi berikut. Dan jelaskan mengapa keberadaan cincin benzen mempengaruhi kestabilan intermediate. Untuk reaksi lengkapnya yaitu C6H5CH2Cl plus CH3OH menghasilkan C6H5CH2OCH3 plus HCl dengan produk utama berupa benzil metil ether. Nah, jadi pengaruh cincin benzena ini itu reaksi SN1 berjalan sangat baik meski substratnya itu primer, karena zat antar yang terbentuk adalah karbokation benzilik. Karbokation ini stabil karena muatan positifnya terdelokalisasi melalui resonansi dengan sistem elektron pi pada benzen yang dapat menurunkan energi aktivasi tahap 1 SN1. Jadi, meskipun primer meskipun kecil, tapi dia juga memiliki cincin benzen. Jadi ketika saat pasangan lamanya atau sleeping groupnya ini itu lepas, karbon yang sendirian itu tadi akan dibantu oleh cincin benzena untuk berbagi beban muatan positifnya. Dan kemudian muatan positifnya itu diputar-putar di dalam cincin atau disebut dengan resonansi, yang kemudian karena bebannya ini itu dibagi-bagi, molekulnya akan menjadi sangat stabil saat sendirian. Sebab itu dia menyukai jalur SN1. Kemudian soal selanjutnya, urutkan senyawa berikut dari yang paling mudah ke paling sukar mengalami SN1, sertakan alasan singkat. Ada butil klorida, benzil klorida, 2 kloropropana, dan 1 kloropropana. Jadi urutan dari yang paling mudah ke yang paling sukar, yaitu third butil klorida sama mudahnya dengan benzil klorida, yang lebih mudah dari 2 kloropropana, lebih mudah dari 1 kloropropana. Nah, alasannya karena laju reaksi SN1 berbanding lurus dengan stabilitas karbokation yang dihasilkan. Jadi untuk butil itu tersier. Jadi dia stabil oleh efek induksi dan hiperkonjugasi. Sedangkan untuk benzil, stabil oleh efek resonansi cincin aromatik. Untuk 2 klorobutana itu sekunder dengan karbokation yang kurang stabil, dan untuk 1 kloropropana primer maka sangat-sangat tidak stabil. Jadi intinya reaksi SN1 ini menyukai molekul yang akan bereaksi cepat ketika molekul tersier karena dia memiliki banyak cabang, dan benzil karena dia mempunyai cincin aromatik. Nah, jadi keduanya ini itu kuat ketika sendirian. Untuk reaksi yang sedang-sedang itu pada molekul sekunder karena cabang-cabangnya juga sedang. Sedangkan reaksi paling lambat itu terjadi pada molekul primer karena dia itu lurus, itu takut sendirian. Jadi primer itu hampir tidak pernah melewati reaksi SN1. Soal selanjutnya, suatu senyawa kiral 1 bromo 1 fenil etanat direaksikan dengan etanol. Tuliskan produk utamanya, tentukan mekanisme yang paling mungkin, jelaskan bagaimana stereokimia produk dapat terbentuk, dan apakah produk cenderung tunggal atau campuran. Jadi untuk reaksi lengkapnya yaitu C6H5CH3 plus C2H5OH menghasilkan C6H5CH3H5CH3 plus HBr dengan produk utama berupa 1 etoksi 1 fenil etana. Nah, mekanisme yang paling memungkinkan adalah SN1 karena karbokation yang dihasilkan sekunder.
kemudian benzoik stabil, dan etanol sebagai nukleofilnya. Kemudian untuk proses stereokimianya, setelah ion Br- lepas, karbokation berhibridisasi sp2 berbentuk planar trigonal karena molekul datar nukleofil etanol dapat menyerang dari atas atau bawah. Kemudian untuk sifat produknya yaitu campuran stereoisomer karena produk tidak tunggal sebab serangan dari satu sisi akan menghasilkan retensi sedangkan dari sisi lain akan menghasilkan inversi sehingga akan membentuk enantiomer. Jadi bentuk molekul karbon itu akan menjadi datar seperti gaya seperti lembar kertas. Nah, masuk mau dari atas ataupun mau dari bawah. Nah, peluangnya itu sama 50-50. Kemudian hasilnya akan mendapatkan campuran dua produk yang bentuknya berkebalikan, retensi dan inversi. Bayangannya itu seperti tangan kanan dan tangan kiri yang disebut dengan campuran prasemat. Next, soal berikutnya, tentukan produk utama dan tuliskan mekanisme lengkap untuk reaksi berikut. Jelaskan mengapa substrat tersebut tetap dapat bereaksi cepat meskipun mengandung cincin benzen. Untuk reaksi lengkapnya, yaitu C6H5CH2Br plus Cn2 menghasilkan produk C6H5CH2Cn plus Br-. Jadi substrat itu bereaksi dengan SN2 dengan cepat karena merupakan halida primer sehingga minim akan hambatan sterik. Nah, selain itu juga ikatan pi pada benzena tumpang tindih dengan orbital P yang terbentuk saat transition state SN2 sehingga menstabilkan transisi dan mempercepat reaksi. Jadi seperti ini. Senyawa benzin ini itu senyawa yang unik karena dia itu serba bisa. Dia bisa di SN1 karena dia itu stabilisasi sendirian. Dia juga bisa pada reaksi SN2. Nah, alasannya karena ujung molekulnya ini itu primer. Jadi ketika ada nukleofil, dia itu akan dengan mudah masuk lewat belakang. Selain itu juga karena cincin benzena itu membantu memegang energi saat proses tabrakan terjadi. Sehingga reaksi yang terjadi itu lebih cepat dan mudah. Untuk soal selanjutnya, urutkan senyawa berikut dari paling mudah hingga paling sukar mengalami reaksi SN2. Ada bromometana, ada bromoetana, 2-bromopropana, dan tert-butil bromida. Jadi urutannya yang paling mudah ke yang paling sukar, ada bromometana, bromoetana, kemudian 2-bromopropana, dan tert-butil bromida. Alasannya karena SN2 itu sangat sensitif terhadap hambatan sterik. Sebab nukleofil harus menyerang inti karbon secara langsung dari arah berlawanan leaving group. Nah, bromoetena itu tidak memiliki gugus alkil, sehingga dia itu paling terbuka. Jadi semakin banyak gugus alkil, maka semakin tutup jalannya. Sehingga tert-butil bromida itu yang paling sulit bereaksi SN2. Jadi kuncinya itu yaitu kelegaan pintu belakang. Jadi penyerang itu kan harus menabrak dari belakang kan. Jadi yang paling cepat yaitu molekul yang kecil, yang primer atau metil. Jadi pintunya itu akan lega karena dia kan kecil. Jadi si nukleofil ini akan dengan mudah masuk tanpa hambatan.
Kemudian yang sedang itu ya molekul sekunder, karena jalannya akan mulai agak sempit karena ada dua cabang yang menghalangi. Sedangkan yang paling lambat atau bahkan gagal yaitu molekul tersier, karena pintu belakangnya itu tertutup rapat oleh tiga cabang yang besar-besar, sehingga si nukleofil ini tidak memiliki jalan untuk masuk. Jadi pada molekul tersier ini itu hampir tidak mungkin terjadi reaksi SN2. Kemudian soal selanjutnya, perhatikan dua konformer kursi dari satu bromo 2 metil sikloheksana. Pada konformer 1, atom Br berada pada posisi aksial. Pada konformer 2, atom Br berada pada posisi ekuatorial. Konformer manakah yang lebih mudah mengalami SN2? Jelaskan alasanmu berdasarkan arah serangan nukleofil dan hambatan sferik. Jika Br diganti oleh OH melalui mekanisme SN2, jelaskan perubahan orientasi gugus pada karbon yang bereaksi. Jadi konformer yang lebih mudah yaitu untuk SN2 yaitu konformer 1, yaitu atom Br yang berada pada posisi aksial. Alasannya karena serangan SN2, nukleofil itu menyerang dari belakang ikatan CBr pada sudut 180 derajat. Nah, jika Br ini itu aksial, arah serangan belakangnya itu berada di posisi ekuatorial yang menghadap ke luar cincin, jadi lebih bebas. Nah, kemudian perubahan orientasi gugusnya karena terjadi inversi konstitusional 100%, serangan nukleofil OH- konformer 1 akan memasukkan gugus OH ke arah ekuatorial. Nah, orientasi akan berubah dari aksial menjadi ekuatorial. Jadi, ada molekul yang bentuknya mirip kursi santai. Nah, konformer 1, dia itu aksial atau tegak. Jadi, bayangkan Br itu berada di atas kepala. Nah, jalur serangannya itu dari bawah atau dari belakang yang sangat kosong. Jadi si nukleofil itu akan dengan mudah masuk ke dalam. Berbeda dengan konformer 2, yaitu Br-nya bentuknya mendatar atau ekuatorial. Jadi jalur belakangnya itu otomatis akan terhalang oleh atom-atom yang lain yang ada di dalam kerangka kursi tersebut. Jadi si penyerang atau nukleofil ini itu akan menabrak si atom-atom penghalang itu. Jadi nukleofil lebih susah masuk untuk konformer 1 yang lebih mudah. Nah, hasilnya setelah diserang dari belakang, posisi gugus yang baru akan terdorong dan merubah orientasi yang semula dari tegak menjadi mendatar, yang semula dari aksial menjadi ekuatorial. Selanjutnya soal terakhir, ada senyawa R2 bromobutana direaksikan dengan ion hidroksida. Tentukan produk reaksinya. Jelaskan mekanisme serangan nukleofilnya. Jelaskan perubahan konfigurasi yang terjadi pada pusat chiral dan apakah produk mempertahankan konfigurasi awal atau mengalami inversi. Untuk reaksinya yaitu R2 bromobutana plus OH- menghasilkan S2 butanol plus Br-. Jadi untuk mekanisme serangannya, ion OH- akan menabrak karbon chiral dari sisi yang tegak lurus menembus bagian belakang leading group. Nah, pada keadaan transisi, ikatan COH akan mulai terbentuk serentak bersamaan dengan putusnya ikatan CBr.
Kemudian untuk perubahan konfigurasinya terjadi inversi konfigurasi Holden. Bayangkan seperti payung yang terbalik ketika tertiup angin. Jadi ada tiga ikatan pada atom karbon itu akan terdorong membalik, mengubah bentuk stereo center. Jadi ciri khas utama dari SN2 itu penyerang yang berupa OH- ini akan datang dengan tenaga yang sangat besar dan dia akan menabrak dari belakang. Nah, karena tabrakan yang kuat inilah si gugus-gugus yang ada pada karbon akan terdorong ke arah sebaliknya. Jadi ketika awalnya molekul itu berhadap ke kanan atau R, dia akan berbalik menghadap ke kiri atau S, seperti payung yang terbalik. Sekian jawaban pertanyaan dari soal-soal kimia organik fisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.